Yang benar. OST bersama Karina Fortunata. Ini adalah kali kedua saya ngobrol sama dia. Iya. Sebelumnya sudah tahun lalu. Iya, dan itu gue lagi dandan, gue lagi capan. Ini saya nunggu dia dandan 5 menit. Enggak, gue nggak dandan yang gimana. Tapi lucu ya, tiap kali gue OST sama teman-teman gue gitu atau saudara-saudara gue, ketika on suaranya mengecil. Aslinya tidak keluar. Aslinya tidak keluar. Jangan, nanti cempreng. Nah, ini sebenarnya ada kesempatan lu menjadi diri sendiri. Ya udah, ayo. 5 menit dia dandan. Enggak 5 menit juga. 5 menit tadi gue udah hitung. Masa? Kita masih di Houston, Texas yang bersalju. Betul. Dia yang bilang bersalju. Houston, Texas itu setahu saya tidak bersalju ya. Kan kata lu boleh ngasal dong. Boleh nggak sih? Ya, lu kan sama gua. Boleh. Terus Kamu terang sama gua dia. mau bersalju apa enggak? Iya. Iya, kan Bersalju di turunin sini. salju. Ini saya kedinginan. Ya. Sama dengan suaminya tadi, Ricky. Kita mencari topik untuk dibicarakan. Sampai akhirnya dia penasaran. Tapi penasaran yang lu aja. Kok penasaran atau sama kepo? Ya bingung sih yang Kepo ya? Iya, kayaknya lebih ke kepo sih. Tapi menurut gue wajar karena lu seorang cewek, seorang Ya. wanita yang posisi lu sekarang tuh udah istri, ya kan, udah punya anak. Lu, tapi sebenarnya menurut gua agak sedikit telat ya yang lu penasaran. Seharusnya lu penasaran ini tuh waktu lu masih pacaran atau udah nikah, belum punya anak. Harusnya ya, harusnya. Iya, keburu nyesel ya gue ya. Tapi lu nggak nyesel dong sekarang. Tapi Belum. keponya tidak hilang. Nggak hilang. Cuman kalau misalkan gue tahu, jadi bingung Penasaran. juga gue mesti ngapain nih. Gue Ya. Tapi gini loh, ketika lu kepo, ketika lu tahu, yang lu senang itu kan adalah rasa penasaran lu yang sudah terpenuhi. Kita ingin membicarakan kenakalan pria. Yang menurut Karina tuh sebenarnya sejauh mana sih kenakalan itu buat batas nakal batas masing-masing nakal. cowok. Itu banyak sebenarnya. Kalau yang lu tahu batas nakal buat lu apa tuh buat cowok? Ya justru gue bingung lah. Lu bingung? Ya gue nggak tahu batas Sebenarnya nakal itu banyak. kayak gimana. Batas nakal itu Batas- contohnya Misalkan kayak lu, batas nakal lu kayak gimana. Terus misalkan cowok lain nih, batas nakalnya kayak gimana, pasti beda dong. beda-beda sih. Nah. Cuman kalau gua kan sebenarnya kategori yang sebenarnya agak salah lu tanya ke gua karena gua anak culun. Oh, yakin. Jadi kalau misalnya dulu tuh kenakalan tuh rokok tuh udah nakal di mata gua dulu. Sampai akhirnya gue berpikir, gue pernah lihat temen gue yang lebih parah lagi melakukan kenakalannya. Udah sampai narkoba. Ya dong. Nih pria nih ya, yang perlu nih Ricky bisa koreksi gue nih. Pria itu nggak jauh dari wanita, harta ya. Harta apa? Tahta. Harta, tahta dan wanita. Wanita. Tahta itu kedudukan. Jabatan. Ngincer tuh yang paling tinggi. Buat dianya. Buat dianya. Ya bagus dong. Tapi bisa di lain yang lain, misalnya di rumah dia pengen jadi sosok yang paling tinggi, Ya emang biasanya cowok gitu kan. pengatur. Kalau yang sehat kan enggak dong, yang sehat kan lu sama suami bekerja sama gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Lu ngerti maksudnya? Kayak misalnya soal keuangan gitu, lu berdua kerja sama, bukan harus diambil semua sama suami lu nggak boleh punya tabungan gitu loh. Jadi dia pengen take over Ambil kendali, alih betul. semuanya. Betul. Kalau yang sehat kan enggak, iya nggak sih? Atau jangan-jangan yang dominan di rumah tangga lu ya, lu yang megang duit semua ya. Nah, itu luar biasa sih. Likinya main game lagi. Ini background suara game ya, bukan dari suara lagu saya. Iya. Ntar kita pakai lagu yang kerenan, jangan lagu game. Tapi saya malas masukin background Gue yang lagu. nyanyi. Suara lu nggak bagus. Itu kenakalan yang menurut gue ekstrim tuh udah pakai obat. Bahkan temen gue ya, dia setahu gue dia nggak pakai. Tapi dia ketemu polisi gara-gara ketahuan dia itu ternyata kurir. Oh, jual. Bukan jual ya? Jual dong kalau Kurir beda itu ya? bukan jual, Beda ya? setahu gua. Cuman nganter. Ya, tapi ketahuan. Tapi nganter juga kan dapat duit, bisa dibilang jual dong. Enggak kan jasa. Oh, beda. Gini, gua mau jual ke lu, tapi gua gak lewat tangan gua ke lu. Gua lewat satu orang nih, dia nih. Gitu. Nah, dia nganter ke lu. Bisa dia make, iya, bisa dia nggak make. Tapi kan duit fullnya kan ke gua. Gua cuma kasih dia potongan. Seberapa doang. Ya, aja apa ongkos kirim lah. Ada temen gitu ya? Ada. Pokoknya kancak. Dan kalau nggak salah dihukum seumur hidup. Ada? Ya, Seumuran lu? temen gua. Seumur hidup kok. Gue tau juga dari temen gue kaget Udah sama lama? mati. Udah lama. Dan katanya udah meninggal. Di penjara. Penjara, lu bayangin. Udah mati. Enggak. Waktu itu dia itu ditangkap di usia bahkan belum nginjek 30. Aduh, Makanya. itu kenapa? Nggak ngerti kita.
Apakah dia ada kesulitan ekonomi keluarganya, apa memang dia dasarnya udah nakal, atau dia bohongin? Kuri kan main dibohongin juga. Dia nggak tahu apa yang dia bawa. Iya, misalnya nih ada koper isi baju, tolong kirim dong ke Ya. teman gua. Padahal isinya kayak gitu kan. Ada bajunya tapi diselip-selip. Tapi kan kayak begituan juga pasti dicari tahu dulu dong, lu emang udah sering apa enggak. Kalau misalkan emang lu baru berapa kali, bisa jadi emang itu lu dikerjain. Tapi Ini maksudnya di mata polisi nih maksud gua. Iya Enggak, sih. polisi itu pokoknya kalau udah pegang satu segini aja 1 gram gini ya kena lu. Di Indonesia tuh gitu, hukum apa namanya? Narkoba. Jadi kalau misalnya lu nggak pemakai, tapi di kantong lu ada, kena lu. Cuman segini dong, sedikit dong. Walaupun bukan punya gua atau siapa, Iya. bukan punya gua gitu. Lu kan pasti bilang nggak punya gua. Polisi mah, iya gua pasti lu menang aku sih. Nah gitu loh. Kayak lu bawa selinting ganja doang, segini doang. Selinting. Lu kena cuy. Nah temen gua, kalau gua dengar bisa berapa kilo ganja. Iya, gua nggak ngerti dia emang dia dibohongin atau memang dia secara sadar nganter. Itu bosnya nggak nolong dia lah. Bosnya nggak nolong? Nggak nebus lah. Ngapain nebus sih? Kena dong. Tapi biasa bukannya yang gue tahu kalau yang kayak gitu ya, kalau misalkan anak buahnya kena, Bosnya turun tangan. tangan, Lah, kalau lu jadi bos, anak buah gua kan cuma pengantar. Jadi mati aja. Gue bisa cari yang lain. Dia cuma kurir. Kecuali dia punya sesuatu kontrol ya terhadap barang itu gitu. Ini kan enggak. Dia cuma pengantar, ya aku ganti orang lain aja. Udah dibiarin. Makanya jangan main-main dengan benda-benda seperti itu. Ngeri ya? Ngeri cuy. Apalagi lu tau teman-teman lu udah di situ-situ. Nah, itu udah hati-hati dah. Temen gue dengan cewek. Cewek emang nggak bisa. Iya sih. Banyak. Tapi kan nggak tahu sih. Kalau lu tanya kenakalan pria paling Bandung, kalau menurut gua ada ekstrim-ekstrimnya itu. Iya, kalau itu udah nakal sih. Nah, tapi maksud gue itu bukan nakal yang ini loh. Kalau kayak gitu kan bisa dibilang kriminal. Iya, kriminal. Nakal, tapi nakal dalam arti dia berarti nakal itu buat nyari duit. Bukan, gini. Iya nggak sih? Gini nah. Tadi lu tanya ke gua, batas nakal buat pria. Itu udah nembus kriminal. Iya, tapi emang itu nakal. Hitungan nakal. Ya kan narkoba nakal dong, udah kriminal dong. Udah main hukum nah. Nih, oke, gua kasih tau lu ya boundariesnya ya. Kalau udah menurut gua nih pribadi, kalau udah sampai ke garis di atas hukum nih, udah lu bodongnya udah super nih. Kalau di bawah-bawahnya nih, contohnya apa? Ini berarti ya udah narkoba ya. Kalau di bawah-bawahnya tuh main cewek, hamil anak orang, baru nggak? Badung. Nah maksud gue kriminal nggak? Enggak. Iya maksud gue gitu loh, kan beda dong untuk nakal sama lu kriminal, beda dong. Nah itu kalau buat gua pria, nakal yang udah parah, boundariesnya adalah kriminal. Oh itu mah udah kelewat nakal. Betul. Tapi kalau lu tanya udah sampai ke kriminal mah. Betul. Kalau lu tanya ke cowok, buat gua ya, itu udah melewati batas itu. Itu batasnya nah. Kalau lu udah kayak udah sampai ke garis-garis hukum udah parah. Kalau di bawah itu kalau menurut gua ya lu main cewek, hamil anak orang. Gitu. Bahkan temen gua hampir kena penyakit kelamin gara-gara sering main gituan. Temen cowok lah, maksudnya cewek. Ya kali. Enggak. Kalau cewek nggak ada. Gue belum tahu ya. Tapi kalau cowok tuh, kan cowok yang paling suka main temen gitu. Iya. Temen gue ini, pertama ya hubungan seksnya nggak sehat, pastinya. Hampir kena. Untung dia masih bisa diobati loh penyakit kelaminnya. Penyakit kelaminnya masih bisa diobati loh. Udah bisa kapok lah dia. Oh, udah enggak apa enggak dulu? Nggak tahu. Karena gue udah nggak gitu deket sama dia. Karena gue malas. Nah, gue malas. Gini loh, di seumuran gue ya, norak kayak gitu. Seumuran gue. Gue beruntung. Gue bukan tipe yang main gituan. Ngerti nggak? Di umuran gue. Menurut gue itu tuh adalah hal yang dilakukan sama orang-orang yang udah. Tapi kan katanya gitu. Kalau misalkan cowok ada umur tertentu itu di mana dia nakal-nakalnya. Karena kalau lu bicara soal seksual ya, cowok itu tuh lucu nah, secara tubuh nih. Cowok itu masalah sebutannya apa ya? Kalau lagi ini, jadi di umur 17, di 17-20, 30, 40, 50, puber. Susah banyak banget. Puber. Iya, cowok tuh genit-genitnya tuh di umur 17, 20, 30,
30, 40, 50, 60, 70. Makanya ada istilah om-om kan. Tuh. Gue bukan membela om-om nih. Ternyata ada uji klinisnya. Jadi bukan uji klinis, jadi ada surveinya. Kenapa om-om di umur-umur segini kok pada genit? Nah mungkin ini bisa jadi pelajaran buat lu ntar nanti nih. Karena gini lah. Ternyata kalau cewek di umur kalau nggak salah mau 40 ke 50 kan ada yang namanya menopause ya. Berarti secara seksual hubungan suami istrinya itu agak berkurang. Sedangkan pria di umur segitu tuh lagi butuh-butuhnya. Ngerti nggak? Nah, tapi karena tidak disupport, nyarilah. Gitu. Tapi kalau pertanyaan kan cewek jadi pada takut nih kalau gua ngomong kayak gini. Lu ngerti maksudnya? Cewek pada takut. Berarti ntar gua kan pasti akan masuk ke menopause nih. Oh nanti laki gua gini. Enggak. Kalau laki yang bener menurut gua, dia tuh yang bisa ngerti gitu kondisi istri. Karena menopause itu tuh bisa, gua nggak tahu benar apa enggak ya. Gua bisa bikin lo jadi lebih, kita berdua secara hubungan suami istri jadi membaik. Kalau tingkat stres kita berdua tuh kita reduce. Misal nih, di umur 50 lah misalnya, lu udah kenal 50 nih. Ricky udah 50 sekian misalnya. Kan lu udah mulai masuk ke masa-masa itu kan. Pergilah kencan. Gitu loh. Makanya kenapa ada orang kan yang bilang katanya kalau misalkan lu married biar nggak boring. Ya ada. Iya, sesekali lu ada waktu buat our time. Ya. Iya. Kalau dulu itu kan belum ada namanya gel itu dibilang itu dipergunakan buat cewek ya. Gel itu kayak pelumas buat wanita. Kalau orang misalkan udah menopause, orang udah menopause. Kalau zaman dulu itu kan lebih bingung kan, misalnya lebih pakai apa nih. Kalau zaman sekarang orang pakai gel. Jadi kalau menopause itu apa? Udah nggak ada hasrat, udah nggak ada kelenjar yang dikeluarin oleh vagina. Nah itu makanya kenapa ada gel itu. Pelajaran biologi. Nah kalau gel itu jadi ibaratnya tetap kok sama kayak biasa gitu. Kalau misalkan kalau kita udah dewasa nih, kalau misalkan nggak ada udah nggak memproduksi kelenjar, itu kan udah ibaratnya kan jadi cowok tuh jadi beda. Ngerti. Jadi kan di situ. Tapi kalau itu kan sebenarnya support, ngerti nggak sih gua? Support itu tapi salah satu supportnya di situ. Yang gua maksud tadi adalah emosional. Lo ngerti nggak sih? Kalau tadi Ricky nggak salah juga, dia kayak ini loh, ada yang bisa mensupport hubungan suami istri, it's okay. Makanya salah satunya itu. Makanya kan cowok juga bisa minum obat kuat, nanti nggak maksud gue. Tapi yang gue maksud tadi adalah yang lebih ke emosional. Gue tahu, menjaga biar enggak terjadi apa-apa. Betul, khususnya buat lu mau otaknya ke situ. Bukan kalau support itu support, namanya support tetap harus diperlukan dong. Support tetap diperlukan. Itu nggak munafik, kita ngomong nggak bilang kita nggak butuh. Ini satu kesatuan. Tapi gini. Kenapa tanggap gini ya? Satu kesatuan lah. Enggak, tapi gini, kalau misal iya benar support itu dibutuhkan, tapi lu dibutuhkan kalau misalkan emang otak lu nggak ke istri lu. Emosi yang lu bilang itu, emosi lu, betul. Lu cuman karena terpaksa karena dia istri lu, buat apa juga? Iya, benar. Makanya dua-dua nih sebenarnya bukan gini ya, tapi satu kesatuan. Iya. Benar, satu kesatuan. Dan juga kalau emosional kan, suara gue jadi tinggi. Kalau emosional kan sebenarnya long last nah. Iya. Kalau lu pakai itu, bener kata lu. Ya cuma sementara. Hari itu aja. Doang. Nah, tapi kalau emosional, ya lu nggak tahu deh. Itu karena yang emosional itu, makanya gue bilang itu penting. Karena kalau emosional kan berkelanjutan. Ingat loh. 20, 30, 40, 50 nah. Banyak. Tiap tahun itu. Tiap 10 tahun. Bahkan ada yang tapi kan puber lama. Dan puber itu beda-beda. Ada yang 35. Tiba-tiba tahun depan masih begitu. Itu mah dipuber-puberin. Enggak, bener mah ada. Itu nggak bisa dipuber-puberin. Itu alasan doang. Alasan doang, iya. Alasan gua lagi puber padahal emang gatel aja. Yang kasihan tuh kalau cowok tuh dia ada diabetes. Kenapa? Kolesterol darah tinggi, susah untuk berhubungan karena dia misalnya gini, dia pengen tapi tubuhnya tidak mensupport, ngerti nggak sih maksud gua? Gua pengen banget nih, tapi nggak bisa karena tubuh gua nggak bisa gitu. Tapi kalau ngomongin masalah itu ya, kayak misalkan lu kan ada apa? Gue bingung kasih judul dia video ini, aduh. Gue bingung kasih judulnya. Yang kata lu kan puber cowok itu kan umur segitu. Menurut lu kalau sekarang ini kan banyak
yang gue lihat di Instagram ya, itu banyak banget kalau di akun-akun gosip itu yang namanya masalah-masalah misalkan pelakor ngerebutnya itu suami orang. Betul. Nah mungkin suaminya itu lagi masa puber. Bisa jadi. Iya dong. Cuman maksud gue itu pembelaan pria sih. Nah iya, kenapa harus lu sampai ini loh, apa nyari cewek lain gitu? Maksud gua kalau emang lu puber lu gak usah ngantuk ngomongin gitu. Ngantuk lo dengerin. Maksud gua kalau emang lu lagi puber, kenapa lu nggak nyari aja pasangan lu? Ya karena pasangannya tadi. Ya tapi kan nggak semuanya juga kayak begitu. Ya yang makanya kan nggak Ya semua. kita ngomongin nggak usah yang usia yang 40 50 deh, yang 30-an deh. Ya genit. Kan 30 gua bilang tadi. Nah, 30. Iya kan? Genit nah. Genit lagi pengen something new gitu loh. Nih gini lah. Kalau gue sama si A, suami istri gue, kepuasan gue terhadap dia mungkin cuma sekian gitu. Sama yang gue tiba-tiba bilang, gue pengen begini, tapi istri gue nggak bisa, nggak mau, gak suka, dicari. Gitu. Gue bukan membela kaum pria ya, tapi memang yang teman-teman gue begitu. Makanya gue bilang, ada yang begitu. memang gue temen gue tuh norak. Ada yang begitu. Ada, tapi gue gak dekat sama dia. Pokoknya teman-teman dekat gue tidak usah khawatir, nggak, karena gue gak dekat sama mereka ini. Karena gue tahu ceritanya ada. Nah, ini bukan teman ya, tapi gue nggak kenal sih. Jadi ini di kantor kan ada kayak gitu. Iya. Nah, si manajer ini sudah beristri, tapi masih main sama staffnya dia. Ya. Kayak gitu. Itu bisa. Karena namanya di kantor kan lu sering ketemu. Tuh. Setiap hari lu ketemu. Dan waktu lu lebih banyak sama dia. Dan setiap kali lu ketemu sama orang kantor lu nih misalnya nih, yang dibicarakan bukan berantem. Kalau di rumah, gue ngeliat istri gue udah, baru gue pulang udah tidur misalnya. Pas gue nggak oke deh nggak tidur. Pas datang ngomel-ngomel. Gimana sih, gue capek. Itu. Nah, makanya our time-nya diperbanyak. Itu beneran. Kok gue jadi kayak lebih expert sih? Karena ada temen gue ya dulu nih. Dia pernah cerita, jadi kayak Kamu cewek? Cowok. Cowok. Jadi menurut dia itu, lu istri satu. Tapi kalau di luar sana lu ada beberapa, itu nggak masalah. Buat dia. Norak sekali. Terus? Ya kan? Nah maksud gue sekarang kalau misalkan lu yang diposisikan, lu balik deh. Lu cuma satu nih suaminya, tapi istri lu punya banyak cowok. Katakanlah bukan pacar lah. Jawabannya apa? Dekat. Ya kan namanya cowok wajar. Tuh. Itu. Ya dong. Kenapa? Gini, gue tau. Makanya gue bilang temen gue tuh norak nah. Karena waktu dia ngomong gitu, dia itu hanya memposisikan diri dia. Ngerti nggak lo maksud gue? Jadi dia memposisikan diri dia. Jadi yang bener tuh selalu dia. Yang bener tuh kaum dia. Jadi dia nggak concern sama itu lawan jenisnya. Jadi nggak cuma ngomong. Kalau misalkan orang selingkuh, ya. Kalau menurut lu sisi cowok itu yang salah siapa? Ya yang diselingkuhin sama si cowok, semuanya salah kamu. Kalau menurut gue ya, kan lu bilang cowok, dia punya istri, kenapa dia selingkuh sama dia? Nah pertanyaan dia kan panjang, kok dia mau? Nah iya kan. Terus kok dia selingkuh? Kalau misalnya ternyata dianya nggak suka, kalau kata banyak ini nah, ini jangan lu jadiin satu cerita, lu harus lihat dari banyak sisi. Misalnya nih, kita ini suami istri. Kenapa? Tadi gue bilang kan, kenapa dia selingkuh? Itu dulu deh pertanyaannya. Tapi kalau cowok, yang gue tanya, misalkan cowok selingkuh. Lu salah dong. Kita ngomongin kenakalan prianya itu. Ini nakal buat dia. Nakalnya tentang perselingkuhan atau tentang nakal buat pribadi kan gitu. Ini agak merembet dulu nih. Ini berarti kenakalan moral dong kita ngomongnya. Ya. Kenakalan moral dong berarti di sini. Dan kenakalan seksual juga nggak sih? Iya, moral kan seksual juga berarti. Iya dong. Nah, tersinggung kah? Enggak. Tapi justru memang wajar sih, karena pola pikir lu wajar. Karena kan pemikiran gue gini loh, sebagai cewek pasti cewek mikirnya gini. Enggak, maksudnya gini, kalau ngomong gitu ya, kan cobain itu kan belum menikah. Kamu tuh harus sebenarnya bukan. Nggak usah ngomongin masalah orang udah nikah, kita ngomongin masalah orang pacaran deh.
Ya, kalau selingkuh dari pacaran. Makanya nggak boleh ngomong kalau bersuami atau beristri, karena kalau pada saat ngomong begitu, cewek ini posisinya kan belum married. Lu kan belum tahu nih pada saat lu married seperti apa gitu. Jadi harus memposisikan pada saat pacaran. Iya. Harus memposisikan di situ. Kalau gua tadi ceritanya dari sisi teman gua yang selingkuh. Iya. Ya, itu kan teman lu kan. Sama yang kayak gua bilang bos manajer itu. Kalau tadi pertanyaan lu kenapa selingkuh, gua akan ngomong ke sisi pacar nih. Ini ngomongin sisi gua deh. Nah, pengalaman. Kayaknya ini lebih kepada bukan sharing, itu apa lebih sharing ya ini. Iya. Pengalaman lu gimana? Apa? Ngomongin apa gua? Tadi lu ngomongin apa? Gimana sih? Pengalaman gua nih ya. Iya. Misalkan cowok selingkuh, Gua Gua pacaran cowok, terus si cowoknya selingkuh. Kalau misalkan ditanya, pasti jawaban si cowoknya iya, ada respon dari cewek yang itu. Nah, si selingkuhin. Cuman kalau pemikiran gue ya sebagai cewek ya, si cewek itu juga nggak akan respon kalau misalkan lu nggak ada apa-apa. Ceweknya mana dulu? Pacar gua apa si selingkuhannya? Selingkuhannya. Oke. Iya nggak sih? Maksudnya gimana si cowok? Dia tidak akan ada respon jika nih misalkan pacaran. Nah. Terus si cowok selingkuh. Pembelaan si cowok itu kan pasti bilang ya dia nggak ngerasa salah. Karena si ceweknya ada timbal balik duluan, si selingkuhannya itu ngerespon dia. Si ceweknya ngerespon dia. Sedangkan kalau pemikiran gua, si cewek nggak akan ngerespon kalau si cowoknya itu nggak mulai. Betul. Iya dong. Betul. Jadi yang salah siapa? Kalau diceritain yang salah cowok. Iya dong. Yang repot itu kalau misalnya si selingkuhannya ini, yang lucu selingkuhannya nggak tahu kalau dia punya pacar. Jarang. Iya tapi kan cowoknya pinter. Iya ada. Cowoknya pinter. Yang korban si selingkuhannya juga dong. Itu teman gue banyak yang begitu nah. Kamu punya pacar nggak? Enggak. Nah. Itu si selingkuhannya kasihan juga. Ya itu kasihan selingkuhannya. Karena dia nggak tahu. Tapi kalau misalkan emang selingkuhannya tahu, berarti kan emang salah juga deh. Nah pernah kejadian ini teman gue cewek loh. Dia tuh selingkuhannya. Tapi gini posisi dia. Gue dari awal nggak tahu. Dia nggak tahu. Gue nggak tahu yang dia udah punya pacar. Terus hati gue tuh makin tinggi, makin suka banget. Pada lagi suka-sukanya, dia tahu dia punya pacar. Nah, biasanya kalau cewek itu kan emang kebawa perasaan. Betul. Nah, si cowoknya kan kampret. Cowoknya kampret karena dia tahu nih makin tinggi nih, ini kan dia makin suka nih. Kan fuckboy. Dia tahu nih si selingkuhannya ini. Fuckboy itu lagi gini. Iya, si selingkuhannya itu udah mulai gini-gini. Nanti kalau gue udah ketahuan nih, dia pasti nggak mau lepasin gue. Oh, dia udah yakin begitu. Fuckboy. Tapi akhirnya? Ya nggak tahu. Oh akhirnya gue nggak tahu. Akhirnya yang terjadi ya. Gue nggak tahu dengan si teman gue yang jadi selingkuhan. Cuma gue sih kasih tau udah lalu lepasin aja lah. Lu ngomong gampang gitu. Susah. Kenakalan pria soal wanita. Iya betul. Tadi tahta, harta juga. Kalau kenakalan cewek harta? Yang gue paling males ya. Gue sih yakin Ricky setuju sama gue. Banyak yang minjem nggak dibalik-balikin ya. Orang minjem duit sama kita, tapi nggak balik-balikin. Makanya kalau ketemu orang begitu, gue paling anti tuh. Ada yang belum lama kan? Yang temen kamu itu yang apa sih yang kamu bilang suka telepon? Iya ada. Minta. Itu orang temen gue di penjara. Anjir, di penjara. Gue juga nggak tahu tadi di penjara. Tiba-tiba udah nggak berita, dia ngomong sendiri sih, dia jujur sendiri kalau dia di penjara. Tapi dia suka telepon gue minta duit, ya goban cepet sih nggak banyak, cuma kan lama-lama jadi gedek juga. Misalnya aku tiap bulan harus transfer ke dia. Ibaratnya gue jadi yang utang lu, jadi bulan preman di penjara. Nah itu pas itu udah gue nggak pernah angkat telepon dia lagi tuh. Kita pengen kasihan ya di sana, yaudahlah pernah transfer cepet. Gocap cepet. Tapi malah minta jatah tiap bulan udah akhir bulan nih. Bro. Udah transfer belum? Kok jadi begini? Kenapa jadi gue yang utang? Gini, gitu loh. Ini sih gue nggak bedain cewek atau cowok ya. Tapi memang kalau cowok yang sifatnya konsumtif itu repot nah. Iya, kadang kalau dia nggak nilep dari pacarnya, dia nilep dari orang tuanya, dia pinjam dari teman-temannya, untuk dia bisa memenuhin apa yang dia pengen gitu loh. Konsumtif ya. Jadi konsumtif. Ada. Ini gue nggak bicara soal cowok dan cewek juga. Iya ada sih. Tapi kan kalau cowok kayak lebih kayak temennya Ricky lah, lebih berani. Nah kalau dia ini di penjara gara-gara dia ini bandar.
bandar. Jadi dia yang jualin aku. Gue juga baru tahu sih. Gue taunya juga pertama itu temen SMP. Kiranya tuh dia bilang mau gue main solar. Gue kira hebat lo. Gue bilang main solar lo, berarti kan solar tapi bikin mabok. Taunya iya, solar kalau lu minum mabok. Taunya dia jujur. Sampai ke neraka. Dia jujur kan. Oh dia main solar tapi ternyata di penjara. Udah dari situ ya gue masih beranggapan ya gue nggak mandang orang sebelah mata. Ya pun di penjara ya tetap ya kan dulu pernah berteman. Iya, tapi karena kelamaan nih orang makin lama makin nggak benar nih. Iya. Ya udahlah wakat aja lah di situ. Itu. Jadi intinya harus berani ngekat juga sih. Itu kenakalan pria. Nah. Tapi kayaknya lu lebih penasaran di itu deh, hubungan antara wanita dan pria gitu ya. Yang lu lebih concern kayaknya. Hubungan apa nih? Tadi lu bahas ya tadi, kalau cowok begini, cewek begini, selingkuhan. Ya karena yang gua lihat, ya bukan yang gua lihat sih, ada orang yang gua kenal ya kayak gitu. Intinya sih pria begitu nah. Kayak gitu. Tapi gue gimana ya nih? Pria tuh kadang unik ya. Otak cowok itu simpel sih. Otak. Iya pemikiran. Pemikiran. Lebih simpel nggak sih? Gantung. Kadang cowok itu suka tidak berpikir menggunakan otak. Jadi? Nafsu. Ya. Nafsu. Dan itu dialamin sama cowok. Kalau menurut gua. Semua tuh pasti alamin. Karena kayak misalnya itu gua belum pacaran waktu itu. Tapi lu pernah punya niat nggak sih? Maksudnya kan lu pacaran. Lu pernah nggak kepikiran kayak misalkan, apalagi dulu lu kerja kan di luar. Oh nggak pernah gua. Pasti kan lu ketemu orang banyak tuh, ya kan? Yeah. Ya macam-macam jenis orang pasti lu ketemu lah. Karena gini nak, ini malu gua ngejelasinnya. Gitu. Gua itu jomblo lama nah. Gua jomblo tuh lama. Tahu. Ya kan? Gua jomblo tuh 9 tahun. Bangga lagi. Ya bangga dong, karena setelah ketemu udah gitu. Nah, gue tidak pungkiri selama perjalanan gue 9 tahun dan setelah gue udah pacaran sampai hari ini, gue pacaran sama Alvin udah 5 tahunan hampir. Lama juga ya? Nah, 5 tahun. Gue pasti lihat ketemu cewek-cewek yang cantik pasti. Iya, pasti ada dong. Pasti ada, tapi gue nggak yang pengen dapetin juga gitu. Pasti ada dong. Aneh-aneh. Yang maksudnya yang centil-centil yang apa kayak gitu. Kebetulan yang centil nggak suka sama gue. Sumpah beneran. Nih, itu terjadi waktu 9 tahun gue jomblo justru malah. Di saat-saatnya gue lagi pengen cari cewek kan. Ada yang centil sih ada, tapi nggak ada yang mau deketin gue. Dan gue juga nggak suka cewek centil gitu kan. Tapi gue perhatiin kok nggak ada yang deketin gue ya. Ada penasaran dengan gue. Kayaknya cewek centil nggak ke gue deh. Tapi lu nggak pernah ada kepikirannya, kayaknya maksudnya buat jalan sama cewek? Oh nggak pernah. Nggak pernah? Setelah pacaran nih. Setelah pacaran nih. Ini kalau jawab pernah, nanti si itu nonton. Tapi kalau dia tanya tapi kalau enggak gini, tapi yang lu tanya itu kan keinginan aja gue nggak ada nah. Ya gue nggak nanya pernah apa enggak, karena kalau misalkan lu nggak ada keinginan berarti lu nggak pernah. Iya, sampai keinginan aja gue nggak ada. Kok bisa sih? Karena gue males. Maksudnya keinginan gimana masuk kamu hal apa? Keinginan buat jalan sama cewek gitu. Nggak harus lu pacaran, nggak harus, maksud gue nggak harus. Amit-amit ya gini lah, gue pakai deh. Nggak harus, maksud gue nggak harus sampai kayak begitu, maksudnya cuma buat lu deket-deket sama cewek. Oh enggak. Gitu. Jadi kalau mau bilang keinginan ya, semua orang juga sebenarnya harusnya nggak ada. Kalau dipikirannya, gue udah punya cewek nih, gue mau cari jalan. Nggak biasa ya kalau misalnya orang yang sama itu bisa terjadi. Itu biasa karena ikutin arus, maksudnya apa? Nggak ada tadi mungkin nggak ada pikiran. Gue mau jalan aja. Mungkin nggak lu tapi ngerti ya. Contohnya gini, orang yang kena narkoba, dia tadi juga nggak, dia memang dulu punya kepikiran gue mau pengen narkoba ini, nggak ada. Tapi karena lingkungan, karena apa? Itu momennya karena mungkin pas kesempatan. Jadi itu bukan karena orang pikir bagaimana, bukan di situ, salah. Berarti pertanyaan lu mesti diganti nah. Pernah nggak selama perjalanan lu 5 tahun sama Oke? Di perjalanan itu ada tiba-tiba momen di mana lu kayaknya ada momen bisa selingkuh atau sama cewek lain? Ya, anggaplah begitu. Nah, sampai saat terus lu ambil momen itu? Iya, sampai saat ini belum. Maksud gue gitu. Karena ini bener kata si Ricky. Kalau lu tanya kepingin nggak sih? Enggak. Pasti ya, nggak kayak narkoba lu nggak pengen. Ya kalau misalkan lu ada momentum itu, terus lu ambil tuh momen. Nggak ada. Nggak pernah kok. Nggak pernah gua. Sejauh ini ya. Masa sih? Kok bisa? Walaupun gue pernah lihat yang cantik-cantik. Terus yang lu pikirin apa? Kenapa? Maksudnya kayak misalkan ada momen nih. Gue nggak. Kayaknya dia nggak deketin gue nih, apa kan? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah.
pun kalau ada yang kayak gitu-gitu gue emang kurang suka sama cewek. Kenapa? Nggak setipe gue aja, nggak setipe gue aja ceweknya. Ya mudah-mudahan sih sampai seterusnya enggak ya, karena gue juga malas gitu. Cuman kan jarang cowok kalau yang kayak gitu. Ya mungkin karena gue terbaik. Nggak juga sih, gue nggak mau nafik, tapi kan gue bicara hal yang belum terjadi loh. Nah, kemarin kan tidak ya, ada. maksud gue yang kemarin, yang udah pernah 5 tahun itu juga kan, ya udah lama juga kan. 5 tahun udah Ya, lama, nggak mungkin lah lu nggak ketemu momen kayak begitu sama sekali. Lu nggak mungkin nggak ketemu cewek yang ngedeketin lu. Oh enggak, bahkan gue nggak, dua ya, cewek deketin gue dan gue dan cewek itu. Nah, nggak ada. Nggak ada cewek juga yang deketin. Nggak ada juga cewek yang deketin. Karena mungkin gue juga circle gue tuh nggak banyak. Nah, gue udah makin berumur. Lu berasa sih umur lu makin apa? Teman-teman lu dikit. Gitu aja. Udah tersaring. Iya. Ya nggak sih? Udah tersaring. Gue sih pengen punya teman baru, tapi yang agak jauh dari circle gue kalau gue maunya. Ya tapi nggak apa-apa sih, temen sedikit tapi Berbobot, bermutu. daripada lu, ya kayak zaman sekolah kan kita teman banyak tuh. Ya. Tapi ya kayak gitu kan. Ya. Lama-lama. Tapi kan momen iyeng lah, nggak usah jauh-jauh. Iyeng, lu dari kapan dia ngomongin Sisil, yang mana Cynthia, itu doang. Situ aja. Tapi kan betul, dia sudah mikis temennya segitu. Bayangin kemarin itu, Iyeng dan teman-temannya yang dia sering sebutin itu, lu punya anak semua, ngumpul dong, bawa anak-anaknya semua sekalian. Lu bayangin, anak-anaknya dikasih bajunya sama semua, atasan putih, bawahnya jeans, lucu banget lihat semua. Kita masuk Jill, kan lucu. Nah itu teman dari kapan nah? SMP, Sisil dari SMP. Sisil adik kelas gua. Wadidiu banget. Sampai si Sisil pernah nanya sama orang pintar. Gue tuh deket sama orang namanya Iyeng. Kok kita bisa deket sebegitunya ya, sejauh ini ya. Si orang pintar itu ngeliat, dulu Budo tuh kakak adik. Oh ya? Iya. Tuh. Nah, teman tuh makin begitu. Tapi emang semuanya itu dari pergaulan. Lingkungan. Ya. Cowok itu paling, nggak cowok sih, tapi manusia kan begitu. Cewek cowok kayaknya gampang banget buat kebawa sama pergaulan. Betul. Teman gue nih, gue suka marahin karena gue deket sama dia. Itu waktu gue kuliah. Circle gue tuh termasuk dia kan, waktu di kuliahan kan. Gue kaget waktu berapa ada yang ngomong ke gue bahwa teman gue ini habis clubbing. Wah, besok gue marahin. Gak gue doang, ternyata teman-teman yang lain kayak ngantuk buat marahin dia. Gila ya, lu gimana siapa? Sama si ini nih, kita kenal tapi kita tahu nggak deket. Lu gila ya? Nah itu, gue marahin. Gue kasih tau lu, kalau lu mau pergi ke tempat gitu, minimal ada kita. Kenapa? Iyalah, kita tahu lu. Kalau lu mabok lah misalnya, waktu itu. Gue tanya, mau minum nggak? Minum. Lu mabok nggak? Iya, dia pasti ngomong enggak. Dan kalau lu amit-amit dipegang-pegang, lu nggak berasa. Cowok kan? Cowok cewek juga, tapi nggak deket, bukan lingkungan kita. Gue marahin. Gila ya gue bilang. Dia kayak gitu. Habis itu udah nggak lagi. Tapi nggak lagi bukan karena kita marahin dia ya, tapi dia mikir-mikir lah. Udah kayak sekali aja ya. Umur juga kali kok. Enggak, waktu gue kuliah loh nah. Oh pas udah apa ya namanya gejolak kaula muda cuy. Udah waktu itu kan lagi ngetrennya clubbing. Ya, yang kata gue. Yang tadi loh, cowok itu kan katanya ada umurnya itu kan. Kebandelan lo. Kebandelan gue. Bukan disengaja. Jadi ceritanya itu, gue pergi nih sama teman gue ngumpul ngopi. Nggak ngopi, pokoknya siang hari lah. Kita ngopi. Gue, teman gue namanya A dan teman gue namanya B. Kita cowok semua. Ngobrol. Terus kita punya ide. Salah satu dari kita punya ide. Kita nonton yuk. Wah, gue kan suka film. Ayo kita ke bioskop. Tapi gue pulang dulu. Si B ini pulang dulu. Gue mandi. Lu berdua pulang. Nanti gue jemput. Dijemput sama si A. Oke, udah kita pisah nih nah. Mandi. Itu kita tunggu sampai sore. Sore gue udah siap. Gue tunggu di telepon. Gue telepon sama si A. Bro, si B ternyata tidak bisa ikut karena tiba-tiba ada urusan keluarga. Dia udah keluar mobil, udah tengah jalan. Gue pikir ya udah kita nonton berdua. Oke? Ya udah. Gue dijemputin. Pas jemput di perjalanan dia bilang, "Bro, kayaknya si B ngomong, kalau kita nonton berdua tuh weird. Cowok sama cowok nonton weird." Oh ya udah, mau gimana? Mau
mau nongkrong yuk. Nah, di pikiran gua nongkrong itu adalah kita makan tepi jalan. Ya di warung-warung. Terus dia bilang gini, simpel lah pemikirannya. Iya simpel. Tapi dia ngomong gini ke gua, Wen, lu pernah nggak sih, lu kan marketing, waktu itu gua marketing, lu pernah nggak sih ke tempat-tempat kayak clubbing, entertain yang wadidiu, gua nggak pernah. Masa? Iya. Entertain? Nggak pernah. Jadi lu entertain? Makan. Orangnya Mau. Karena kan biasa orang kalau di entertain maunya minta yang aneh-aneh gua nggak deketin. Pasti ada aja dong. Gua nggak deketin. Makanya saya mengundurkan diri. Oh gitu. Saya tidak cocok dengan kerjaan Tapi itu. banyak yang minta begitu. Minta begitu, tapi biasanya bos gue yang turun tangan. Oh, lu nya enggak. Gue nya enggak. Gue malas. Karena larinya enggak. Yang melewati hukum tadi. Ya, tapi kalau misalkan lu bisa ngejaga nggak melewati. Tapi tiba-tiba polisi masuk, saya Ya kena. kalau nggak obat mah nggak kali. Kena. Masa sih? Aduh. Makanya gue tuh kalau ngobat enggak, kalau lu enggak dicek urin nanti enggak. Kalau gue nggak ada money yang banyak gue kena cuy. Kalau gue nggak ada cien, enggak, itu bisa ngomongin. Yang kita bertiga di sini ya, lu baru make, gue enggak. Terus digerebek, gue kena cuy. Tapi kan pasti tes urin juga. Tes urin, tapi kan gue kena pasal gue membawa atau gue ikut-ikutan itu minimum bisa setahun 2 tahun, males lah. Nah kita lanjut ya, yang tadi si B bilang, bisa minum nggak? Gak bisa, gue bilang. Kalau lu minum aja, gue ngopi. Polos kan? Di pikiran gue waktu itu di kafe. Dia bilang ayo, tapi pikiran gue tuh di kafe. Nyata enggak. Gue diajak ke satu tempat, gue nggak mau sebut namanya. Satu tempat, tulisnya lounge and bar. Masih polos, lounge and bar. Itu lu umur berapa sih? Gue umurnya udah 20 juga, gue 25, 26 gue. Oke. Ya kan cuma umur segitu lagi bandel-bandel ya. Iya, tapi gue tidak berpikir ke situ. Karena gue nggak berpikir ke situ. Ternyata gue pas lounge and bar itu ada berapa lantai? Kita ke lantai 5, gue ingat sekali. Lu nggak mikir lu ke lounge-nya doang? Enggak, lounge kan lu pikir tempat duduk minum dong. Yeah. Nah, ini enggak, lounge ada berapa lantai emang? Pokoknya gue lupa total berapa lantai, gue di lantai 5. Ya, di kawasan Jakarta. Di mana kayak itu kira-kira? Nah, di mall ya? Off record gue kasih tau. Di mall ya? Nggak di mall, gedung sendiri. Gedung sendiri. Off record saya kasih tau dia. Lantai 5. Habis itu gue buka lift, ting, dari jarak sekitar 10 meter gitu ada pintu gede. Di situ ada 2 cewek dan 3 satpam. Feeling gue udah nggak enak karena musiknya udah kena 10 meter kan lumayan. Nggak 10 meter loh. Jauh banget. Lebih jauh. Masa sih sejauh Iya, itu? Jauh banget. Aduh, gue jujur ya, gue pencinta musik, tapi gue tidak suka musik clubbing waktu itu. Mending clubbing ternyata. Tempat itu kan clubbing. Pas di depan pintu, gue dicek sama satpam. Si cewek kasih gue gelang. Nah, pas buka, itu tempat striptis. Masa? Iya, tempat striptis. Nah, seneng dong. Gue tahu itu tempat striptis pada saat pintu itu dibuka. Temen gue nggak ngomong. Pas pintu dibuka, aduh, gue udah lihat situ. Tempat clubbing sama striptis itu beda. Ada lagi? Beda. Clubbing itu cuma minum, duduk yang gue tahu. Nah pas di situ, gue ngeliat tuh buka gelap, benar-benar kayak di film, gelap, dingin, lampu merah kuning lampu gitu. Rusak lah ya. Ya gitu. Jarak sekitar 5 meter di situ panggung sih udah 3 cewek itu set. Udah udah malas dah. Gue datang tuh di jam yang cukup pagi kata teman gue. Itu di jam 9. Masih sepi. Itu jam lu pagi banget. Jam 9 malam tuh masih pagi. Kalau ke tempat begitu. Ya, dan masih dikit-dikit yang datang tuh dikit. Nah, gue lihat di situ ada tempat biliar dan di situ ada sofa merah panjang banget. Itu lu berdua doang? Gue berdua doang. Di situ ada meja. Sofa yang panjang banget. Di situ diduduki oleh ciwik-ciwik, mbak-mbak baju merah. Banyak. Banyaknya dia tidak dudukin semua sofanya ya. Jadi sofanya itu muat 20, dia cuma sekitar duduk 11 lah. Nah di situ tuh pakai lu pas masuk situ lu nggak kaget? Kaget sumpah, itu seumur hidup gua. Lu nggak keluar lagi? Gimana bisa keluar? Gua nggak enak temen gua. Temen juga kali. Temen gua bayarin gua. Nah di situ mbak baju merah itu duduk ya beresin make up ya. Kalau dari body sih berisi ya. Tapi beda dengan yang striptis. Striptis tuh lebih lean, lebih langsing gitu.
gue langsing gitu. Waduh, gue bilang, aduh gimana ya, gue males banget gitu. Gue udah gak suka musiknya, keras banget di kuping gue. Bawa rokoknya itu nyengat karena di AC dingin banget. Sumpah dingin banget. Gue pakai kaos culun lagi waktu itu. Pakai kaos, aduh kaos kayak begini kali. Datang ke tempat begitu kan nggak oke sebenarnya. Ya kan, ya udah. Pas cari tempat duduk, teman gue cari tempat yang agak mojok. Agak mojok nih. Tapi bukan di sofa. Itu teman dekat lu? Teman dekat gue. Nih si tai itu. Berarti temen lu emang udah tahu tempat begitu dong? Dia sering ke situ. Tapi lu nggak tahu kalau temen lu itu ternyata sering pergi ke sana. Baru tahu gimana, saat gitu. itu. Oh, sebelumnya lu mikirnya masih dia baik-baik lah. Bukan, gue tau dia Badung, tapi gue nggak tau dia main tempat itu. Oh. Nah, sampai akhirnya gue pas duduk gue tanya banyak sih. Lu tai juga ya, gue bilang ya, lu ngajak gue kesini gitu ya. Dia ketawa-ketawa, gue bayarin men gitu kan. Lu minum apa? Bir ya? Enggak deh. Gue bilang gue nggak bir deh. Dia pesan, gue ingat banget loh, dia pesan 2 botol bir gede dan gue minum. Gue minum cuman green tea. Gue gak bisa minum, ya kan? Nah, cuman posisi tempat duduk kita itu dekat dengan pol. Pol itu tuh tiang, nah. Lo ngerti maksud gue? Itu tiang. Pas gue tiang itu, gue bilang, bener, nggak pernah ada cewek yang, yang you know, di situ, septis. Jaraknya cuma 2 meter, betul banget ya. Aku di sini, ada di situ, di pol itu, joget-joget. Tanpa mengurangi rasa hormat, dia tidak cantik. Cuman dia kan nude ya. Telanjang kan weird gak sih? Iya, gue mikir di situ lah yang ditunjukin lah. Ya, gue bingung saat itu. Gue mikir, kan gue cowok ya. Kok gue nggak tanda kutip suka ya? Masa? Ya, gue merasa gak nyaman. Ya, campur rasa takut soalnya. Gue takut ada orang kenal gue, gitu-gitu. Terus tapi gue nggak merasa khawatir itu. Gue nggak di sini bukan karena intensi gue. Gue diajak sama si tai itu, teman gue, si tai, gitu. Nah akhirnya udah tuh ada band main, gue deketin karena gue suka dengar orang main band kan, gue deketin. Nah situ udah rame tuh, rame. Gue balik ke tempat duduk gue. Aduh di situ kayaknya karena ngeliat gue sama teman gue baru datang, ada mami datang, bawa nih sini. Masa? Iya ada 2, dia ajak 2, satu nempelin itunya di sini, satu nempelin di sini. Gue cuman iya enggak thank you. Literally bener deh, lu kayak teman gue. Nah iya gitu. Kayaknya gue pernah ya ke tempat itu. Gue nggak pernah lihat mukanya. Ya, bukan. Yes. Tapi itu makanya kembali ke orang. Terus terang gue pernah kesana, tapi gue nggak pernah. Gue kesana cuma minum. Tempat apa? Cek namanya. Gue kesana cuma minum. Jadi kan itu memang tempat minum kan. Ada banyak bangku apa kayak gitu. Itu tempat minum. Memang kadang-kadang itu ada striptease juga. Tapi yang lu bilang tadi itu kan sebenarnya bisa tempat buat yang nggak benar kan, yang lu bilang mami yang itu. Nah itu kembali lagi ke kita masing-masing. Tujuan lu kesana mau ngapain? Betul. Mau have fun atau mau cari cewek? Maksudnya mau cari cewek dalam arti lu nggak benar gitu ya, mau berhubungan gitu ya. Gue lanjutin nih. Karena ada ke arah situ nih. Nah, jadi itu 2 cewek kan nempel tentunya. Gue malu. Gue bilang enggak gitu ya. Thank you. Tapi cakep. Gue nggak liat mukanya. Gue bener-bener nggak berani liat mukanya. Lu segitu takutnya ya? Segitu malesnya dan takut. Lebih ke 70% males gue. Karena gue lagi nggak kepengen ke situ. Gue udah cek ke situ. Lu nggak comfort dong gitu? Nggak comfort. Karena gue terus terang. Pertama kali gue ke tempat nggak bener, gue ada rasa takut, ada rasa bersalah. Pokoknya campur aduk jadi satu. Pertama kali ke tempat nggak bener. Mungkin itu kan sama kayak lu. Ngerasa dosa ya? Iya ngerasa jadi ngerasa nggak enak kayak dosa gitu. Salah segala macam. Itu sebenarnya bukan karena lu ngerasa nggak comfort, lu nggak enjoy itu tempat. Iya. Kayak contohnya, misalnya kamu nggak pernah kayak ini nih, kamu tiba-tiba ke sana dengan orang lain yang nggak karena kamu kenal, pasti kamu ngerasa, kan gue bandel sih, pasti ngerasa begitu. Asing sendiri. Karena kamu ngerasa itu bukan tempat gua gitu loh, bukan tempat itu gua. Rasain bener. Nah, tapi lu enjoy dalam arti, gua mau enjoy lagunya, gua mau ke sana, gua mau minum-minum. Lu yang dipikirin otak lu itu, ya mungkin lu lebih relax di situ. Betul. Nah, gua mencoba menyamankan diri. Gua menyamankan diri ke arah sana gitu. Iya. Pertama kali gua tempat begitu, rasa bersalahnya, apalagi kalau gue pertama kali sih ke diskotik ya, itu ngerasa bersalahnya, kayaknya, waduh, anak Bandung gue nih. Lu sekalinya pergi langsung
ini ya dia lebih, kalau dia itu lebih kalau Lebih kalau ekstrim gua ya? itu pertama kali itu waktu jam Batavia masih ada. Tempat diskotik Batavia masih ada. Nah itu lu jadul banget. itu zaman Batavia masih ada. Nah itu pertama kali itu gue berasa bersalah banget ya, gini apa kan tempat begini. Tapi karena gue mesti mau ngapain nih tujuan nih, gue mau denger lagu, mau enjoy, ya udah gue fokusnya itu aja udah. Jadi gue ngerasa udahlah, nanti nextnya lain pergi lagi, udah ngerasa enjoy karena gue mau tujuan nikmatin lagunya, minumnya. Betul. Iya. Di saat itu gue kan nggak punya intensi jadi apa yang di mata gue atau apa yang gue denger aja. Nah karena gue liat band, gue agak-agak deket sama panggung itu dan gue agak menjauh dari teman gue ini. Nah tapi masalahnya bandnya habis. Gue ngapain, ya kan? Ya udah gue balik dong. Pas balik itu yang terjadi, ada cewek-cewek nempelin itunya. Terus gue bilang sorry, dan gue nggak berani lihat matanya, mukanya pun gue nggak berani. Nah sampai ada satu kejadian yang pengen gue karena lo ngerasa kalah hawa. Dia tuh ngerasa, lu pasti ngerasa gue benar bandel, ini cewek bandel banget sih. Oh enggak. Gitu. Gue merasa kayaknya gue nggak menghormati dia juga. Kalau gue lihat dia gitu, gila gue baik banget ya. Tapi sumpah gue ngerasa kayaknya jangan lah ya gitu loh. Mending lu nggak tau gue nggak. Tapi temen lu gimana? Temen gue udah biasa di situ. Dia gimana? Nah, dia ketawain gue. Dia dideketin juga nggak? Iya. Pas dideketin? Karena maminya kenal. Oh udah kenal. Kan dia sering. Oh. Nah, yang bikin gue pengen pulang adalah ini Jadi waktu itu ada super maminya datang nih. Gue panggilnya super mami ya karena kayaknya dia tuh yang ketuanya deh. Sampein, bro, kenalin nih, anak baru. Waduh, nunjuk gue, halo gitu ya, halo gitu. Temen gue bilang nih anak baru. Kenalan tuh. Terus tiba-tiba temen gue ngomong gini. Peduli sih bahasanya. Mam, si cewek. Temen lu kayaknya udah ini banget ya. Udah sering. Si Mam, si cewek A sama si B mana? Dia tanya dulu cewek. Yang A lagi rapi-rapi tuh. Yang B ini belum keluar. Yang B ini lu jangan bilang ya. Kita warin. Nah, kenapa? Ternyata teman gue tuh deket sama dua ini. A dan B ini, si cewek A dan si B. Si cewek B kita keluarin nih. Lu jangan bilang ya. Kenapa? Enggak lolos tes AIDS. Wajar. Udah berapa lama? Ya udah sekian lama gitu. Kenapa? Kayaknya nggak pakai pengaman sama klien. Serius loh? Nah dia ngomong gitu kan. Oh gitu. Ngobrol-ngobrol, si maminya pergi. Pas gue injek kaki temen gue. Pulang. Itu jam 10:30. Pulang bro, pulang yuk. Gitu. Terus bilang, bentar ya men ya. Sebotol lagi nih gue habisin. Berarti gue tunggu dia habisin bir itu. Dia pesen 2 kan, dia habisin bir itu. Cewek datang. Gitu kan, genit terus berisik banget. Ternyata cewek bawel. Nah terus cakep. Kurang ya buat gua. Nah itu yang gue bingung mas. Buat gua. Enggak. Kadang tapi emang kayaknya kalau cewek-cewek begitu, bukannya apa ya, enggak ya, sorry ya. Tapi kalau buat muka lebih ya biasa gitu, bukan yang cantik banget. Ada sebenarnya cantik. Ada yang cantik. Nah, sayang nggak sih kalau cakep-cakep? Aduh, gitu. nih gue kasih tau lo ya. Gue aja jadi cewek kayaknya, sayang. Gue kasih tau lo ya. Lu cakep ngapain sih kayak gitu? Waktu itu kan udah habis 1 botol nih. Berarti udah siap pulang dong. Siap pulang dong. Pas pulang, lu inget gak yang tadi gue cerita pole tadi, tiang tadi kan ceweknya gak kurang. Tiba-tiba datang yang baru. Yang baru cantik. Oh. Sumpah cantik. Hai boy. Sumpah cantik banget. Cantik. Mukanya kayak alim. Gue nggak bilang tipe gue ya, tapi much better than before gitu. Udah, tapi pulang gue. Sayang. Pulang gue. Di situ gue banyak nanya-nanya sama teman gue. Tapi bukan nanya-nanya soal ini ya. Soal kenapa sih lu di sini, enggak. Gue penasaran. Gue terutama penasaran adalah yang sofa merah tadi. Kok beda secara penampilan dengan yang striptease? Ternyata yang merah ini bisa lo pakai. Tadi gue bayarin lu. Gue gitu, lalu menggila, gue bilang, gue udah mau. Oh iya. Ya pas gue dengar tarifnya, gue kaget. Berapa? Tarifnya sebesar uang makan gue sebulan di kantor saat itu. Artinya kalau gue niat banget gue bisa. Tapi enggak. Uang makan 400 ribuan. Nggak terlalu gede ya. 400 ribuan, lu bisa pakai sepuasnya. Sorry ya, tapi ini beneran, temen gue ngomong gitu. Tapi itu zaman kapan? Ya waktu berapa 5 tahun. Iya kan zaman kapan kan 400 ribuan juga. Tapi kan gue hitung dari pendapatan gue loh. Artinya gue sebulan sekali aja sih tuh.
kalau gue mau. Iya. Gitu gue nggak berani. Temen gue pernah resek bilang gini ke gue, di sini emang kurang sih kan dibanding ada satu tempat lagi. Wah lu mah gila, gue bilang. Tapi ini tempatnya bukan striptease, tapi tempat pijat bos. Tempat yang wah legend banget dah, dia bilang gitu. Lu nggak usah, kalau gue lihat dari tipe lu nih men, katanya lu duduk di ruang tunggunya aja, gue rasa cewek yang deketin lu kasih lu gratis. Oh enggak, gue bilang udah lu jangan. Tapi gue bukan nakal ya, tapi gue tanya gini, kan lu kayaknya expert nih yang lu bilang tempat pijat itu, gue mau lihat dong foto-foto kayaknya. Gue agak kaget karena setelah gue lihat ya, itu muda banget, jauh di bawah gue, jauh Belasan lah ya. ya. Gue waktu itu di umur 26-27, mungkin kebanyakan tuh di situ 16-17. Dia tunjukin yang tertuanya seumur gue 26 di tempat itu, cuma satu orang. Gue agak wow, kaget tuh, malah kasihan sebenarnya gue. Tapi ya itu udah pilihan hidup kan, ya udahlah gitu gue pikir. Mau nggak main ke situ? Bilang enggak lah, gue males main ke situ. Gue tuh sih cantik-cantik, gue bilang, gue akuin, tapi gue males ke situ. Ngapain? Udah lu situ duduk aja, paling ntar ada yang mau deketin lu gitu. Enggak lah, pijit-pijit aja Wen, gak usah yang aneh-aneh, gak usah pos-posnya. Ngapain gue bilang. Nah terus gak lama nih setelah itu, waktu itu zaman BB. Nah gua BB ya, tiba-tiba ada yang masuk nih, namanya itu si A gitu ya, cewek si A. Kan kita bisa foto kan, BB tuh bisa foto Pas add ya? ya, pas ada yang add kita, gue bisa foto. Di situ ada nama juga, gue ingat banget. Iya. Pas gue lihat nama ini, nama cewek ini tuh gue tidak pernah dengar nama cewek ini kecuali teman SD gue. Jadi ada satu nama, gue nggak sebut nama ya, tapi ada satu nama. Gue nggak punya teman cewek yang nama ini kecuali teman SD gue, yang gue nggak mungkin bisa ketemu dia. Maksudnya, aduh, nggak pernah ketemu lah. Melihat karena nama ini mirip nama teman SD, gue accept. Jadi teman dong. Nah, terus gue tanya, halo, ini si teman SD ku ya? SD ku di sini. Dia nggak balas. Ya udah, nggak balas. Besoknya balas. Iya, namaku A, tapi aku bukan SD kamu. Oh, siapa nih? Siapa nih? Gue nggak delete dia, jadi gue cuekin aja. Oh gitu ya, salah ya, sorry ya. Tapi gue nggak nge-remove dia. Ya udahlah, mungkin dia juga salah. Gue nggak remove dia, gue cuekin aja. Ini gak sih kita bisa lihat perubahan foto-foto dia, sebutnya apa? Display picture dia. Display picture kan bisa di kita. Di ininya ya, kayak di apa? Aduh, kita lupa sih. Activity dia loh. Activity dia, kita bisa lihat kan sama activity teman kita kalau rubah, ada yang masang status, ada yang foto. Ya. Dia rubah foto nah. Pas rubah foto, mukanya lebih begini. Lebih jelas. Gue lihat, wah gue nggak kenal, sumpah. Ini bukan teman SD gue. Dia bilang gini, aku boleh tau nggak nama kamu siapa? Sorry, kalau aku boleh tau nggak kamu dapat pin aku dari mana? Dia bilang, kamu emang nggak mau jadi teman? Kamu nggak jadi teman aku? Mau sih, tapi kamu siapa? Gue bilang gitu. Dia bilang, kamu mau nggak jadi teman aku? Kalau aku nggak kenal, maaf ya, aku kayaknya bakal delete profile. Oh jadi gini, dia bilang gitu kan. Gue nggak balas. Gue liat display picture-nya berubah lagi. Ada satu foto yang buat gue delete dia. Di tempat itu? Bukan. Jadi dia foto nih, foto di studio. Gue tau dia nggak pakai apa-apa, tapi dia taruh bantal. Gue hapus. Pas gue hapus, berapa lama kemudian gue ketemu si teman gue yang ngajak gue ke tempat itu. Dia bilang, men, lu kenal nggak sama si cewek A? Anjir, gue bilang, lu yang kasih pin gue? Iya. Kenapa lu kasih pin gue? Gue tanya gitu dong. Dia bilang gini, dari semua teman-teman kita yang pernah datang ke tempat pijit plus cuma lu doang yang nggak ada. Dan gue ada foto lu kan, ada foto kita rame-rame. Dia lihat handphone gue. Kok ini si cowok ini nggak pernah kesini ya? Dia bilang. Enggak. Kenapa? Oh enggak. Dia bilang. Kamu pinnya? Temen gue rese kan? Lo mau pinnya? Boleh deh. Kayaknya imut. Udah dikerjain. Itu kenakalan lu, menurut lu? Ya yang tanpa gue sengaja juga ya, tapi itu pengalaman sih. Nggak masuk kenakalan sih Ya, sebenarnya. Kalau kenakalan itu yang lu dengan sadar bukan sih? Harusnya. Yang masuk kenakalan, masuk kategori nakal. Kalau lu nggak sadar ya bukan kenakalan dong. Harusnya ya, tapi gue nggak nakal. Kecuali lu diajak ke tempat sana, lu seneng. Ya ada intensi kan? Ya itu berarti lu ya itu kenakalan lu. Betul. Tapi kalau misalkan enggak ya apa yang nakal? Ya gue sih juga enggak thanks God ya. Gue
nggak merasa bagus sih kalau lu ngomong gitu ya, karena gue tidak merasa gue melakukan secara sengaja kenakalan gue, tapi gue melihat banyak teman-teman gue melakukan kenakalan sengaja. Ya pengalamannya gue nggak tahu mereka sengaja apa enggak, tapi gue jadi belajar kayak ngobat cewek apapun itu, mereka yang ngalamin tapi gue yang pelajarin, kayak ada masuk penjara gitu. Oh gue ngerti dong gue mesti gimana. Temen gue ada yang serem sih kalau misalkan punya temen yang sampai masuk penjara atau kayak gitu, ngeri. pusing men, Ngeri ya. ngeri. Nah ini memori gue udah mulai dan kita nih obrolan terpanjang loh, 55 menit, gila. Masa? Iya. Nggak apa-apa, lanjut. Kayaknya nggak, memori gue udah mau habis. paling gitu sih. Nanti kita akan lanjut lagi. Gue bingung judul ini. Kenapa? Apa yang mesti gue kasih judul ini? Gue mesti kasih judul 17 plus ini. Apa ya? Ntar kita akan bicara. 20 lah, 20 plus lah. 20 plus lah. Nah, awal 17 lagi. kemudahan. Dibanding suaminya ini malah lebih ke 20 plus. Ya, Ya semoga ini jadi inspirasi kalian ya, pengalaman biar kita. kita tahu dong. Iya betul. Karena kan otak cewek sama cowok beda. Betul kan, lu ada penasaran. Pemikiran cewek sama pemikiran cowok itu beda. Betul.